Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat, sahabat referensi belajar. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat, tetap ceria, dan juga tetap semangat. Pagi hari ini kita akan belajar tentang PLBJ ya. Masuk kepada materi musik Tanjidor. Namun, sebelum kalian memulai aktivitas, ada baiknya berdoa terlebih dahulu agar materi yang Bapak sampaikan dapat mudah kalian pahami. Dan juga jangan lupa nih, yang belum sarapan terlebih dahulu agar badan kalian tetap bugar, tetap fit. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Bisa ya? Berdoa dimulai. Selesai. Langsung saja, mari kita mulai. Musik Tanjidor adalah salah satu grup tradisional Betawi yang sangat terkenal. Seni musik yang dimainkan secara berkelompok ini sangat banyak dipengaruhi oleh musik-musik Eropa. Musik Tanjidor dikembangkan oleh masyarakat Betawi yang banyak tinggal di daerah Bekasi dan Karawang. Daerah ini memang berdekatan dengan Jakarta, sehingga budaya Betawi termasuk Tanjidor ini sangat kental dalam kehidupan sosial budaya masyarakat setempat. Oke, sekarang Bapak akan bercerita sedikit ya tentang alat musik Tanjidor. Oh ya, materi ini dapat kalian baca juga ya di buku paket PLBJ halaman 28. Saat hari libur, Amri melihat ayah dan ibunya sudah bangun. Ibu sibuk menyiapkan makanan di dapur, sedangkan ayah sedang memanaskan sepeda motornya. Tak lama kemudian, ibu berkata, "Sudah siap ayah?" "Semuanya sudah siap." Kemudian Amri pun bertanya-tanya dalam hati, mau kemana ya? Amri menurut saja saat diperintahkan ayahnya untuk naik motor berboncengan bersama ibunya. Tak terasa, Amri sudah tiba di suatu tempat yang penuh sesak pengunjung. Di sepanjang jalan, banyak sekali atraksi-atraksi hiburan. Ternyata hari itu akan diadakan acara pesta rakyat. Penduduk keluar untuk menyaksikan pertunjukan yang luar biasa ramainya. Dalam keramaian, Amri tertarik melihat satu pertunjukan yang alat musiknya begitu antik. Amri tidak pernah melihatnya sama sekali. Ia semakin tertarik ketika alat musik itu dimainkan bersamaan. Ada yang ditiup, ada yang dipukul, dan ada yang digesek menghasilkan suatu nada yang indah. Amri bertanya kepada ibunya, "Musik apakah itu, Ibu?" Ibunya pun menjawab, "Ini adalah musik Tanjidor." Tanjidor adalah alat musik tradisional Betawi dan sangat digemari semua penduduk Jakarta. Amri sangat kagum dan tertarik mendengar penjelasan ibunya. Tak terasa, hari sudah siap, sehingga ayah mengajak Amri dan ibunya untuk segera pulang. Tapi Amri sebetulnya masih ingin terus menyaksikan pertunjukan Tanjidor tersebut. Ayah berjanji akan mengajak Amri lagi untuk melihat pertunjukan musik Tanjidor di lain kesempatan. Amri dan keluarganya pulang dengan hati yang gembira dan puas, karena mereka sudah puas menyaksikan pertunjukan musik tradisional di pesta rakyat, terutama musik tradisional Tanjidor ya. Nah, apakah kalian mengetahui keunikan pertunjukan khas musik Tanjidor? Mari kita pelajari bersama ya. Mengapresiasi musik Tanjidor. Salah satu musik tradisional Betawi adalah orkes Tanjidor. Orkes Tanjidor adalah sejenis orkes masyarakat Betawi yang menggunakan alat-alat musik barat atau Eropa. Musik Tanjidor diduga diperkenalkan oleh bangsa Portugis yang datang ke Betawi pada abad ke-14 sampai abad ke-16. Tanjidor diperkirakan berasal dari bahasa Portugis, yaitu tangedor. Kata tangedor berarti kelompok musik berdawai. Kata tangedor ini kemudian diucapkan menjadi Tanjidor. Awalnya Tanjidor dimainkan pada pawai militer atau upacara keagamaan. Selain pendapat di atas, ada yang berpendapat lain mengenai asal-usul musik Tanjidor. Ada yang berpendapat bahwasanya
Musik Tanjidor lahir pada masa penjajahan Belanda. Pada awalnya, Tanjidor ini dimainkan oleh para budak yang ditugaskan bermain musik untuk tuannya yang merupakan tuan tanah di sekitar Batavia. Perlu ketahui ya, ibu kota kita ini Jakarta dulu sebelum bernama Jakarta ini melalui berbagai macam perubahan nama. Ya, ada yang disebut dengan Sunda Kelapa, ada yang disebut dengan Fatahillah, ada juga yang disebut dengan Jayakarta, dan ada juga yang disebut dengan Batavia. Budak-budak tersebut ada yang punya keahlian memainkan alat musik. Mereka bertugas memainkan alat musik untuk menghibur tuannya saat pesta dan jamuan makan. Setelah perbudakan dihapus pada tahun 1860, para pemain yang semula budak tersebut menjadi orang yang merdeka. Mereka kemudian membentuk perkumpulan musik yang dinamakan Tanjidor. Pada awalnya, lagu-lagu yang dibawakan oleh orkes Tanjidor adalah lagu-lagu Belanda. Lagu-lagu Belanda tersebut antara lain Batalion, Kramton, Bananas, Delsi, Wastakta, Welmes, Slomi, Turki, Polka, Kaprikan, Merin, Damsu, Delsi, dan Cakra Negara. Judul lagu itu berbau Belanda, meski dengan ucapan Betawi. Namun, dalam perkembangannya sampai saat ini, musik yang dibawakan adalah lagu-lagu Betawi. Misalnya Surilang, Jali-Jali, Kicir-Kicir, Centai Manis, Stambul, Persi, Mars Jalan, Kang Haji, dan Kembang Kacang. Selaras dengan perkembangan zaman, orkes Tanjidor sekarang ini juga membawakan lagu-lagu dangdut. Tanjidor biasanya dipentaskan di tempat terbuka. Lamanya permainan biasanya mencapai 7 jam. Lagu-lagu pembuka biasanya berirama waltz atau mars. Musik Tanjidor biasanya ditampilkan dalam hajatan seperti sunatan, pernikahan, ya. Di samping itu juga dipentaskan saat Hari Kemerdekaan Indonesia dan pesta Tahun Baru, baik Tahun Baru Masehi maupun Tahun Baru Imlek. Pada saat ini, musik Tanjidor mulai tergusur oleh keberadaan musik dangdut, jaipongan, dan organ tunggal. Agar dapat tetap eksis, kita harus turut serta dalam melestarikannya. Salah satu wujud peran serta melestarikan adalah melakukan apresiasi musik Tanjidor. Apresiasi musik adalah menghargai dan menilai karya-karya musik itu. Apresiasi musik dapat dilakukan dengan pengamatan, penghayatan, dan pemberian nilai atau penghargaan. Apresiasi dapat dilakukan dengan cara menghadiri atau menyaksikan pertunjukan musik Tanjidor. Hal-hal yang dapat diapresiasi dari musik Tanjidor adalah kostumnya, suara musiknya, dan juga penampilan para pemainnya. Nah, anak-anak, untuk memainkan musik Tanjidor, kamu harus mengenal nih nama alat-alat musik yang digunakan. Alat musik yang digunakan pada dasarnya terdiri atas alat musik tiup dan alat musik pukul. Nah, alat musik tiup terdiri atas klarinet, trombon, tuba, trompet, dan piston. Nah, sedangkan alat musik pukul terdiri atas tambur atau genderang, bass drum, tenor drum, dan snare drum. Dalam pagelaran yang lebih besar atau festival yang lebih besar, dapat dilengkapi dengan alat musik lain seperti tehyan, rebana, tamburin, gendang, beduk, kecrek, kempul, dan gong. Pemain berjumlah antara 7 sampai dengan 10 orang. Pemain adalah laki-laki, sedangkan penari topengnya adalah kaum perempuan. Pakaian yang dikenakan oleh para pemain musik Tanjidor antara lain baju koko, piyama batik, selempang batik, peci, dan alas kaki yang modelnya sama. Mereka juga dapat mengenakan jas, celana panjang, dan kain yang dililitkan di pinggang. Beberapa grup orkes Tanjidor di DKI Jakarta antara lain yaitu Cijantung Pimpinan, Nyaat,
Kalisari pimpinan Nawin, Pondok Rangon pimpinan Maun, dan Ceger pimpinan Gejen. Penyebaran Orkes Tanjidor meliputi daerah Cakung, Pasar Rebo, Pasar Minggu, Depok, Cibinong, Citerep, Cilengsi, Jonggol, Parung, Tambun, Bekasi, serta Tangerang. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam musik Tanjidor. Pada saat ini, banyak budaya lokal yang mulai punah. Misalnya, seni tari dan musik tradisional. Salah satu penyebabnya adalah masuknya budaya asing seperti musik dan tari-tari yang dianggap lebih menarik bagi generasi atau anak-anak muda ya. Dikhawatirkan apabila tidak dilestarikan, budaya warisan nenek moyang kita ini dapat punah. Salah satu cara menyelamatkan budaya lokal tersebut adalah memperkenalkan dan mewariskan budaya tersebut kepada generasi muda. Ada banyak nilai positif yang terkandung dalam musik Tanjidor. Nilai-nilai positifnya yaitu cinta budaya lokal, kreativitas, kerjasama, kekompakan, dan keindahan. Orkes yang dimainkan para senimannya merupakan hiburan bagi siapa saja yang mendengarkannya. Oke anak-anak, setelah mendengar penjelasan sedikit dari Bapak, saatnya kalian mengerjakan tugas ya. Nanti soalnya Bapak taruh saja di Google Form. Kalian tinggal mengerjakan, kemudian disalin ke buku tugas seperti biasa ya. Selamat mengerjakan. Oke, anak-anak hebat, setelah tadi kita belajar tentang LBJ, kita masuk lagi kepada pelajaran matematika. Kita sudah banyak membahas tentang pecahan, baik itu pecahan senilai, pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran, mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, mengubah pecahan biasa ke desimal, mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa, sampai ke persen ya. Bapak harap materi yang sudah kita pelajari dapat kalian pahami. Jika memang kalian masih belum paham, bisa ditanyakan di kolom komentar atau melalui WhatsApp. Ya, sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu penaksiran hasil operasi hitung dua bilangan cacah atau pecahan. Nah, apa sih penaksiran itu? Penaksiran sering kita kenal dengan pembulatan bilangan. Nah, ini pembulatan bilangan ke satuan terdekat. Pembulatan bilangan ke satuan terdekat biasanya terjadi pada bilangan desimal ya, memiliki angka di belakang koma, baik 1 angka, 2 angka, 3 angka, ataupun lebih. Cara membulatkan bilangan desimal adalah sebagai berikut. Nah, ini syaratnya ya. Yang A adalah apabila angka terakhir lebih besar atau sama dengan 5, maka angka yang sebelumnya bertambah 1. Lihat nih contoh. 3,26. Ini angka 1 di belakang koma dan angka 2 di belakang koma. Lihat syaratnya, apabila angka terakhir lebih besar atau sama dengan 5. Nah, ini kan angka terakhir, angkanya 6. Itu dengan 5 kira-kira lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar ya. Nah, karena lebih besar daripada 5, maka angka yang sebelumnya, berarti angka 2 ini nih ya, angka 2 ini berubah menjadi angka 3. Maka 3,26 dibulatkan menjadi 3,3. Nah, ini kasus yang kedua nih. 3,25. Syaratnya masuk ya. Angka terakhir lebih besar atau sama dengan 5. Nah, ini kan 5 ya. Angka terakhir yaitu 5. Maka angka yang sebelumnya, angka 2 ini berubah lagi menjadi 3. Berarti pembulatan dari 3,25 adalah 3,3. Paham ya? Lanjut. Syarat yang kedua yaitu apabila angka terakhir kurang dari 5, maka angka yang sebelumnya ditulis tetap atau tidak berubah. Nah, 3,24. Lihat angka terakhirnya berapa? Oh, 4. Nah, 4 ini dengan 5 kurang dari atau lebih besar. Ya, 4 ini kurang dari 5. Maka angka yang terakhir atau angka 2 ini tidak diubah ya, tetap. Berarti pembulatan 3,24 adalah 3,2. Mengerti?
Oke, masuk ke contoh soal. Perhatikan bilangan desimal 5,2754. Nah, yang diminta adalah A. Bulatkan sampai 3 angka di belakang koma. B. Bulatkan sampai 2 angka di belakang koma. C. Bulatkan sampai 1 angka di belakang koma. Dan yang D. Bulatkan ke satuan terdekat. Loh, Pak, kok bulatkan sampai 3 angka? Kan ada 4 angka di belakang koma. Oke, kita jawab sama-sama ya. Bilangan pecahan 5,2754. Nah, tadi apa soalnya? Bulatkan sampai 3 angka di belakang koma ya. Sampai 3 angka di belakang koma. Lihat nih syaratnya nih. Karena angka sesudah angka ketiga, nah, angka ketiga adalah 5 ya. Nah, angka setelah angka 5 itu angka 4. Angka 4 itu lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil, maka dari itu, nah ini ya, angka 4 ini kan lebih kecil daripada angka 5. Maka angka yang sebelumnya yaitu angka 5 ditulis tetap ya. Jadi angka 5 ini tidak berubah, tidak menjadi angka 6. Kenapa? Karena kan angka yang terakhir ini 4 lebih kecil daripada 5. Paham ya? Berarti pembulatannya adalah 5,275. Nah, ini sesuai syarat nih. Bulatkan sampai 3 angka di belakang koma ya. Ini sudah 3 angka di belakang koma. Oke, sekarang yang ke B. Bulatkan sampai 2 angka di belakang koma. Nah, lihat nih. Bulatkan sampai 2 angka di belakang koma. Lihat, karena angka sesudah angka kedua. Nah, ini ya. Ini angka kedua nih, 7 nih. 7 adalah angka kedua ya. Sesudah angka 7 yaitu angka 5 nih ya. Sudah 7 itu angka 5. Nah, apa syaratnya? Kan tadi kan apabila angka terakhir lebih besar atau sama dengan 5, maka angka yang sebelumnya bertambah 1. Berarti karena ini angka 5, berarti nanti ini 7-nya ini bertambah 1 ya. Maka angka yang sebelumnya ditambahkan 1. Berarti pembulatannya adalah 5,28. Bagaimana? Paham? Oke, lihat yang C. Bulatkan sampai 1 angka di belakang koma. Karena angka sesudah angka 2 nih, sesudah angka kedua ya, atau angka 1. Sesudah angka 1 kan 2 ya. Sesudah angka 1 itu 2 sama dengan 8. Nah, 8 nih ya. Kan 8 itu lebih besar daripada 5. Betul? Maka angka yang sebelumnya yaitu 2 ini ditambahkan 1. 2 tambah 1 sama dengan berapa? 3. Berarti pembulatan dari 5,28 adalah 5,3 ya. Kenapa 3? Karena kan angka 8 ini lebih besar daripada angka 5. Kalau lebih besar daripada angka 5 berarti angka 2 nya ini berubah menjadi angka 3. Lalu angka 8 nya kita hapus atau kita hilangkan ya. Kan soalnya itu bulatkan sampai 1 angka di belakang koma. Paham ya? Oke, yang D, bulatkan ke satuan terdekat. Nah, kan 5,3 ini angka terakhirnya yang di belakang koma adalah 3. Nah, 3 itu syaratnya apa? Kurang dari 5. Nah, kalau kurang dari 5 maka tidak berubah ya, tidak berubah. Maka jika dibulatkan ke satuan terdekat yaitu 5 saja. Paham ya? Kecuali 5,5, 5,6, 5,7 dan seterusnya. Kan 0,6, 0,7 itu lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 maka dibulatkannya menjadi 6 ya. Tapi kan contohnya 5,3. Karena 3 kurang dari 5 maka dibulatkannya menjadi 5 saja, tidak bertambah menjadi 6. Paham ya? Mudah-mudahan anak-anak semua pada paham. Jika memang ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Jangan sampai tidak paham, tidak bertanya. Nah, setelah ini kita akan mengerjakan soal ya. Soalnya adalah sebagai berikut. Nah, ini ya, tugas mandiri. Bulatkan bilangan-bilangan di bawah ini ke satuan terdekat. Yang pertama 4,8, yang B 5,7, yang C 7,3,
yang D 3,5, yang E 6,9, yang F 11,65, yang G 32,4, yang H 24,17, yang I 15,95, dan yang terakhir 52,3. Silakan anak-anak kerjakan di buku latihan, kemudian difotokan lalu diupload ke Google Form. Linknya nanti akan Bapak berikan ya. Kerjakan dengan hati-hati, kerjakan dengan teliti, tidak terburu-buru agar hasil yang kalian kerjakan menjadi maksimal, mendapatkan nilai yang bagus. Oke, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.